Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dan juga Ananda kelas 11 farmasi. Perkenalkan, saya Kepala Program Keahlian Farmasi SMK Kesehatan Binatama, Ana Herawati. Pada kesempatan ini saya akan mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali secara virtual dalam sosialisasi praktek kerja lapangan untuk program keahlian farmasi SMK Kesehatan Binatama. Apa kabar semuanya? Semoga ibu bapak dan siswa-siswi di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tak terasa bulan Juni telah tiba. Ini adalah saat untuk siswa kelas 11 farmasi melakukan praktik kerja lapangan. Nah, saya akan menyampaikan sekilas apa itu praktik kerja lapangan atau yang umumnya disebut dengan PKL ya. PKL adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di industri dunia kerja atau disingkat sebagai IDUKA dan atau lapangan kerja lain untuk penerapan, pemantapan, dan peningkatan kompetensi siswa ya. Pelaksanaan PKL ini melibatkan praktisi ahli yang berpengalaman di bidangnya untuk memperkuat pembelajaran dengan cara pembimbingan peserta didik saat praktik kerja lapangan ya. Jadi nanti di IDUKA itu memang melibatkan praktisi-praktisi yang sudah memiliki pengalaman jam terbang yang tinggi di bidangnya ya. Lalu tujuan SMK Kesehatan Binatama melakukan PKL tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman kerja langsung atau real untuk menanamkan iklim kerja yang positif dan berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Lalu juga dalam rangka menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja nanti dalam menghadapi tuntutan pasar kerja yang global ya, tidak hanya di Indonesia saja, tapi tantangannya sudah global. Lalu memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan. Ya, tentu tujuan PKL ini adalah tidak semua hal atau tidak semua kompetensi itu tercapai dengan pembelajaran di sekolah. Jadi memang perlu pembelajaran real di IDUKA. Yang keempat, mengaktualisasikan penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda antara SMK dan institusi pasangan yaitu IDUKA. Memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan yang ada di SMK dengan yang ada di IDUKA. Dengan adanya PKL ini kami mengharapkan siswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Lalu menambah wawasan dunia kerja, memahami iklim kerja yang positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Lalu manfaat PKL ini bisa menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi kepada siswa. PKL ini juga memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat PKL ya. Lalu juga untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan atau arahan pembimbing di IDUKA atau di industri ya. Untuk tahun ini 2021 program PKL yang dilaksanakan di Prodi Farmasi SMK Kesehatan Binatama menggunakan sistem blok ya. Jadi blok itu berlangsung secara terus-menerus di mana peserta didik harus mengikuti program PKL ini selama 3 bulan penuh ya. Jadi selama 12 minggu berturut-turut ya. Nah, untuk kegiatan PKL ini kami mulai dengan yang pertama yaitu adanya pembekalan siswa. Pembekalan siswa itu nanti banyak rangkaiannya yang mulai dari pretest, lalu pembekalan hingga post-test itu kami mulai untuk tanggal 15 Juni ya. Lalu juga ada screening COVID karena kita masih dalam masa pandemi. Screening COVID ini nanti tergantung dari permintaan masing-masing IDUKA.
Bisa berupa swab antigen, bisa berupa rapid test atau genus sesuai dengan permintaan dari IDUKA. Lalu setelah pembekalan yang dilakukan adalah orientasi PKL. Nah, orientasi ini dilakukan di IDUKA, di tempat siswa PKL. Ya, itu pelaksanaannya nanti sesuai dengan yang jadwal masing-masing IDUKA. Tentu tidak sama persis antara IDUKA satu dengan yang lainnya. Lalu yang keempat, penerjunan siswa itu akan kami lakukan nanti pada tanggal 21 Juni. Lalu yang kelima adalah visit guru pembimbing ke tempat PKL. Tentu selama PKL itu siswa tidak dibiarkan sendiri, ada proses bimbingan dari guru nanti di lokasi PKL. Setelah PKL selesai tentu ada kegiatan penarikan siswa, yaitu nanti pada 11 September 2021. Lalu yang terakhir adalah ujian pertanggungjawaban laporan PKL, nanti akan diarahkan oleh guru pembimbing. Nah, jadwal PKL ini dilaksanakan selama 3 bulan ya. Nah, rangkaian kegiatannya insya Allah yang akan kami laksanakan yaitu adanya pretest PKL. Ini untuk mengetahui kemampuan siswa, yaitu akan kami laksanakan pada hari Sabtu 12 Juni 2021. Lalu akan mulai kegiatan pembekalan, yaitu pembekalan internal dan eksternal nanti pada tanggal 15 sampai 19 Juni 2021. Lalu karena PKL ini sudah melibatkan mengenai kerja kefarmasian, sehingga ada pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan etis dan kode etik yang harus dipenuhi, sehingga kami akan melaksanakan pengambilan sumpah untuk praktikan PKL pada hari Selasa 15 Juni 2021. Lalu orientasi lapangan ini tadi setelah saya sampaikan sesuai dengan perjanjian dengan IDUKA, itu kisaran tanggalnya ya antara tanggal 18 sampai tanggal 21 Juni 2021. Ya, lalu pelaksanaan PKL itu dimulai pada tanggal 21 Juni sampai 11 September 2021. Lalu penyelesaian laporan PKL itu harus selesai pada tanggal 30 Juli 2021 ya. Nah, pola penyelenggaraan PKL farmasi yang pertama itu untuk tahun ini ada 2 lokasi, yaitu di rumah sakit dan apotek. Nah, ini tidak untuk sebelum masa pandemi, ini memang di rolling untuk masing-masing lokasi. Jadi setelah dari rumah sakit pindah ke apotek. Tapi karena suasana pandemi ini, untuk menghindari terjadinya penyebaran virus COVID atau terjadinya resiko penularan atau terpapar, maka tidak diadakan rolling lokasi untuk PKL tahun 2021 ini. Jadi siswa full yang mendapat lokasi di rumah sakit akan full belajar 3 bulan PKL di rumah sakit. Yang di apotek juga demikian, 3 bulan di apotek. Nah, untuk pemenuhan kompetensinya, untuk yang di rumah sakit agar tetap mendapat kompetensi yang sama dengan yang di apotek, nanti tentu akan ada penugasan tambahan selama PKL. Demikian juga yang di apotek nanti agar tetap bisa memenuhi kompetensi-kompetensi yang ada di rumah sakit, maka tetap ada penugasan untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan yang di rumah sakit. Nah, untuk PKL farmasi tahun 2021 ini insya Allah akan dilaksanakan di 13 lokasi, terdiri dari di Rumah Sakit Mitra Paramedika, lalu Rumah Sakit Akademik UGM, Rumah Sakit DKT Dr. Sutarto, lalu Apoteka 24 Outlet Cebongan, Apoteka 24 Outlet Munggur, lalu Apotek Farm 24 Jalan Magelang, lalu Apotek Perwita, Apotek Kosut Gama, Apotek UII Farma, Apotek Universitas Ahmad Dahlan 2, Apotek Universitas Ahmad Dahlan 4,
Apotek Ronggahan, dan Apotek Margo Saras. Insya Allah itu adalah lokasi untuk siswa kelas 11 farmasi. Nah, peserta PKL tahun ini adalah siswa kelas 11 farmasi yang terdiri dari 34 siswa ya. Ini semua besok akan insya Allah semoga bisa terjun bersama-sama nanti di lokasi PKL pada 21 Juni. Nah, kami akan menyampaikan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh siswa PKL ya. Yang pertama tentu harus menyelesaikan PKL tepat waktu ya, dengan tingkat kehadiran 100% ya. Ini tidak bisa ditawar ya, harus 100%. Karena itu jika kami nanti akan memberikan tata tertib ya, tata tertib untuk selama pembekalan ataupun selama pelaksanaan PKL. Lalu wajib menyelesaikan pencapaian target kompetensi sesuai dengan yang tercantum dalam panduan PKL. Nah, nanti siswa akan menerima jurnal dan buku panduan mengenai kompetensi apa saja yang harus dipenuhi, dan ini tidak hanya siswa tapi pembimbing di lapangan dan pembimbing dari sekolah juga akan mengetahui kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa. Lalu yang ketiga, menyelesaikan laporan PKL pada tepat waktu. Jadi untuk tahun ini diwajibkan begitu selesai PKL laporannya sudah selesai. Jadi setelah PKL tidak ada lagi beban laporan. Karena itu kami batasi untuk laporan harus masuk pada 30 Juli 2020. Itu waktu 2 bulan, untuk 1,5 bulan untuk PKL itu sudah cukup sekali untuk menyusun laporan. Nanti dilanjutkan untuk revisi selama 1 bulan hingga Agustus. Nanti akan ada penyempurnaan ya, karena laporan ini nanti akan dipresentasikan pada ujian PKL. Yang keempat, tentu siswa wajib mematuhi tata tertib PKL dari sekolah dan dari Iduka. Nah, nanti tentu dari sekolah sudah ada tata tertib PKL, itu sekitar ada 20 poin tata tertib yang harus dipenuhi, yang harus ditaati oleh siswa. Dan juga nanti masih ada tambahan tata tertib dari masing-masing Iduka. Tentu dari lokasi PKL yang satu berbeda aturannya dengan PKL yang lain. Nah, nanti pada saat orientasi itu tentu akan disampaikan aturan apa saja yang wajib mereka taati. Lalu yang kelima, paling penting adalah selalu menjaga keselamatan kerja, terutama dari paparan virus COVID-19 ya. Ini kami jelaskan bahwa, kami tegaskan bahwa selama periode PKL 3 bulan itu siswa dilarang bepergian keluar kota karena untuk menghindari paparan atau kontaminasi dari virus. Nah, ini sangat dilarang kelas untuk bepergian keluar kota selama periode PKL, dan ini adalah aturan yang tidak bisa ditawar ya, karena ini sangat mempengaruhi keselamatan kerja baik dari siswanya maupun dari Iduka. Tentu kalau siswa keluar kota lalu dia datang ke lokasi PKL, jika dia membawa virus tentu akan bisa menulari dari lokasi PKL ini. Dan kalau toh nanti sampai terpapar, semoga jangan sampai ya, itu tentu akan menghambat proses penyelesaian PKL ini ya, tentu akan menghambat proses terjadinya PKL ini, dan nanti akan banyak mengganggu proses PKL ini. Jadi kami harapkan untuk ibu bapak di rumah juga selalu mengingatkan putra-putrinya untuk selalu menjaga keselamatan diri ya, keselamatan diri dan kesehatannya. Jadi diusahakan untuk siswanya selalu makan makanan bergizi, makan tepat waktu ya, istirahat, menaati protokol kesehatan itu jelas ya. Jadi protokol kesehatan karena di lokasi PKL itu nanti kita siswa juga akan bertemu dengan banyak pasien, banyak orang, tentu risikonya menjadi lebih tinggi, sehingga tingkat kepatuhan untuk mematuhi protokol kesehatan ini harus lebih ditingkatkan lagi. Dan ini
tentu memerlukan kontrol dari orang tua, lalu pembimbing di lapangan dan siswa itu sendiri ya. Karena ini PKL spesial di masa pandemi, jadi tingkat kehati-hatiannya atau tingkat untuk menjaga keselamatan kerjanya jauh lebih diintensifkan. Lalu hak siswa apa? Selain tadi sudah disampaikan mengenai kewajibannya ya. Hak siswa berhak mengikuti seluruh rangkaian program PKL ya. Lalu mendapatkan PKL yang sesuai dengan bidang atau program keahliannya. Ya, ini untuk farmasi bidangnya yaitu di rumah sakit dan di apotek itu sudah sesuai bidang ya. Lalu memperoleh bimbingan dan arahan dari guru pembimbing PKL masing-masing terkait pelaksanaan program PKL. Nah, nanti pembimbingnya ada dua, yaitu pembimbing dari sekolah dan juga pembimbing dari lokasi PKL. Nah, lalu memperoleh kesempatan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya ya. Tentu selama jam PKL siswa tetap diperkenankan untuk beribadah ya, baik yang muslim untuk melaksanakan ibadah sholat tentu tetap diberi waktu ya. Lalu mengikuti ujian PKL yang telah dijadwalkan ya. Ini nanti akan kami jadwalkan kemudian untuk ujian PKL-nya. Lalu memperoleh penilaian dan sertifikat PKL atas hasil praktiknya. Jadi nanti di akhir periode itu ada penilaian yang diperoleh dari nilai pembimbing di lapangan ya. Lalu nanti dari tempat PKL itu akan memberikan sertifikat. Nah, pentingnya sertifikat PKL ini. Sertifikat PKL ini akan diberikan ketika seluruh rangkaian sudah selesai, termasuk laporan. Laporannya sudah jadi, sudah terjilid, sudah ditandatangani oleh guru pembimbing di lapangan, guru pembimbing di sekolah, dan oleh kepala sekolah. Nah, itu baru sertifikat PKL ini bisa diberikan. Sertifikat PKL ini sangat penting. Kenapa? Karena ini nanti menjadi syarat mutlak untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi atau uji kompetensi di kelas 12 ya. Ketika mengikuti uji sertifikasi, siswa tersebut wajib menunjukkan sudah memperoleh sertifikat PKL sebagai tanda sudah mencapai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai. Nah, untuk pembimbing PKL farmasi tahun ini dari sekolah itu ada 5 guru farmasi, yaitu Ibu Diana Prastiwi ya, beliau apoteker sekaligus wakil kepala sekolah bidang humas. Kemudian saya sendiri, lalu ada Bapak Tito Rumadana, nanti ada Bu Rita Mavana, dan ada Bu Amri Kusnani Hamidah. Semua kami berlima semuanya apoteker yang insya Allah akan siap untuk membimbing putra-putri ibu sekalian selama PKL berlangsung hingga nanti selesai. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk peserta PKL ya, untuk kelas 11 farmasi. Yang pertama, wajib memperhatikan jadwal masuk PKL sesuai dengan iduka masing-masing ya, karena lokasi PKL itu terutama misalnya untuk apotek yang 24 jam itu tentu akan punya jadwal sendiri ya. Ada yang shift pagi, shift siang, dan shift malam, itu wajib disesuaikan. Jangan sampai salah jadwal ya, karena semua sudah diatur sedemikian rupa, sudah ditentukan ya. Jadi tidak jangan sampai ada jadwal yang terlewat ya. Lalu kedua, jelas tadi wajib mematuhi tata tertib PKL. Lalu yang ketiga, izin tidak masuk PKL karena sakit harus dengan surat dokter dan terlebih dahulu menghubungi pembimbing lapangan dan pembimbing sekolah. Jadi tidak hanya lapor ke pembimbing di lapangan di PKL saja, tapi juga harus pembimbing sekolah harus dikabari ya, harus diberitahu. Tapi harapannya semua sehat ya, tidak ada yang sakit selama periode PKL ini, bisa melaksanakan PKL dengan baik. Karena tadi saya ingatkan bahwa kehadirannya harus 100% ya. Apabila ada siswa yang tidak masuk, diwajibkan mengganti di lain hari ya. Jadi kalau berhalangan masuk, dia wajib mengganti di lain hari. Mekanismenya mengikuti dari Dudi atau Iduka, dan biayanya ditanggung oleh siswa sendiri, karena kalau mengganti biasanya sudah di luar jadwal PKL. Jadi karena harus ditanggung biaya sendiri oleh siswa, ini harapan kami semoga
tidak ada yang molor ya, karena PKL ini tidaklah murah ya, tidaklah murah. Jadi harapannya semua bisa selesai tepat waktu, sehat dan selamat. Nah, untuk rangkaian pembekalan PKL dari Iduka itu nanti pada hari Selasa itu akan dilaksanakan pembekalan secara online ya, daring dari rumah, wajib diikuti oleh seluruh siswa. Nah, ini dari Iduka itu nanti akan memberikan materi secara daring ya, dari sekolah, nanti siswa menyimak dari rumah. Nah, ini mohon disiapkan kuotanya karena memang pembekalan ini lama ya, dari pagi sampai siang. Jadi siapkan internetnya yang jaringan yang stabil, lalu kuotanya mencukupi ya, karena ini wajib menyalakan kamera, wajib kelihatan wajahnya, tidak boleh mematikan kamera ya, tidak boleh mematikan kamera selama pembekalan dari Iduka. Jadi harus kita live semuanya online ya, semuanya 95 siswa dengan antara total keperawatan dan farmasi. Nah, ini pembekalan ini kalau tidak masa pandemi itu pembekalannya dilakukan secara offline ya, di sekolah bersama-sama. Tapi karena ini masa pandemi, jadi pembekalan dari Iduka itu dilaksanakan secara daring ya, atau online. Nah, lalu pada akhir sesi pembekalan dari Iduka pada hari Selasa itu akan dilaksanakan pengambilan sumpah. Dan nanti ada perwakilan dari siswa yang hadir untuk live pengambilan sumpah. Dan pengambilan sumpah ini dilakukan secara daring ya, besok pada hari Senin. Nah, ini contoh pengambilan sumpah yang dilakukan langsung di sekolah ya, pada tahun pelajaran sebelum pandemi 2018-2019. Untuk yang tahun ini prosesi pengambilan sumpah praktikan akan dilaksanakan secara online ya. Nah, setelah itu setelah hari Selasa itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu akan dilaksanakan pembekalan internal, yaitu dari guru dari pihak SMK Kesehatan Binatama akan melakukan pembekalan internal ya, yaitu agar siswa lebih siap untuk kecakapan apa saja, aturan-aturan apa saja yang diperlukan nanti saat terjun ke lokasi PKL pada hari Senin 21 Juni. Nah, ini contoh ketika siswa melakukan orientasi. Nah, ini adalah guru pembimbing ya, ini di Klinik Cangkringan Muhammad PKU Cangkringan ya. Ini pembimbing lapangan itu akan memberikan arahan kepada siswa baik mengenai tata tertib, cara kerja, jadwal kerja dan lain sebagainya yang terkait dengan budaya kerja yang ada di lokasi PKL. Nah, ini adalah orientasi PKL ya, siswa farmasi di Rumah Sakit UGM, Rumah Sakit Akademik UGM, ini seperti ini. Nah, ini pembimbing dari sekolah akan mendampingi saat orientasi, dan ini adalah pembimbing dari Rumah Sakit Akademik UGM, tentu di situ untuk agar bisa tercapai persepsi yang sama mengenai kegiatan PKL. Jadi itu nanti pada saat orientasi. Lalu selama periode PKL 3 bulan ini, tentu guru dari sekolah akan memonitor dan membimbing ya secara langsung di lokasi PKL. Nah, ini guru dari SMK Kesehatan Binatama ya, dari farmasi ini Bu Diana itu melakukan bimbingan saat mahasiswa PKL. Jadi nanti guru akan visit secara rutin, akan berkunjung secara rutin di lokasi PKL untuk memantau sejauh mana perkembangannya, lalu kesulitannya apa saja, lalu yang kurang apa saja, lalu nanti permasalahan yang ada apa saja, nanti disampaikan, didiskusikan pada saat bimbingan oleh guru dari sekolah gitu ya. Ataupun ada kan dari Iduka nanti juga akan memberikan tugas-tugas, mungkin ada kesulitan dalam penyelesaian tugas, itu nanti guru akan membimbing ya, akan membimbing. Lalu ini
contoh kegiatan PKL di apotek nanti. Jadi siswa kelas 11 itu di lokasi PKL ngapain aja ya? Banyak sekali pekerjaan yang harus dilaksanakan atau tentu mengikuti ritme kerja ya. Ini ada proses penerimaan barang, jadi siswa harus tahu bagaimana cara menerima barang dari pedagang besar farmasi. Ketika mereka mengantar barang, ada kurir masuk, lalu bagaimana melakukan proses penerimaan barang, dokumentasi sampai penataan. Lalu juga siswa belajar ini kontak mereka melakukan pelayanan kepada pasien ya. Jadi bagaimana cara melayani pasien atau pelanggan ya, bagaimana berkomunikasi, bagaimana memilihkan obat. Nah, ini tentu pekerjaan yang harus dilatihkan ya. Kalau di sekolah mungkin ketemunya hanya temennya, hanya gurunya. Nah, sekarang pada saat PKL ini benar-benar ketemu pasien yang sakit ya, tidak pura-pura sakit. Kalau di sekolah kan masih pura-pura sakit ya. Kalau ini pasien yang sakit beneran, bagaimana memilihkan obat yang tepat, bagaimana memberikan informasi, bagaimana memberikan edukasi kepada pasien. Nah, karena itu tentu nanti di lapangan siswa itu akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi ya. Ini juga selain pelayanan kepada pasien juga melakukan pekerjaan administratif, melakukan pelayanan resep ya, seperti ini sedang memberikan etiket obat kepada pasien yang sesungguhnya. Jadi kalau di sekolah kan masih simulasi ya, sifatnya belum real, belum beneran, masih boleh salah, masih dikoreksi. Nah, kalau sudah di lokasi PKL ini yang dihadapi pasien beneran gitu ya, tentu nggak boleh salah dan harus sangat hati-hati. Nah, disinilah etos kerja, semangat belajar harus terus dipupuk ya selama PKL ini. Karena itu kami mengharapkan bahwa siswa benar-benar siap, benar-benar menjaga dirinya untuk tetap sehat dan energik selama pelaksanaan PKL. Nah, ini di rumah sakit kegiatannya seperti ini ya, melakukan pelayanan obat ya. Biasanya di sekolah resepnya hanya 1, 2, 3. Nah, di sini ini kita lihat resepnya banyak sekali, obatnya banyak sekali ya, berderet-deret. Nah, itu nanti tentu harus siap secara mental ya, dan baik fisik maupun mentalnya harus siap. Nah, karena itu nanti selama pembekalan tentu akan kami latihkan sebanyak-banyaknya untuk seperti apa sih di dunia kerja itu ya. Lalu nanti dari pihak sekolah tentu akan melakukan pemantauan ya, monitoring. Ini dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Nurhastuti, tentu akan berkeliling ke seluruh lokasi PKL baik untuk keperawatan maupun farmasi, akan didatangi semuanya, akan dilakukan pemantauan, monitoring bagaimana PKL itu berjalan. Nah, agar terjalin komunikasi antara siswa, guru, pembimbing lapangan dan diidukannya. Ya, nanti juga ada kunjungan dari guru bimbingan dan konseling atau dari konselor sekolah ya, guru BK tentu akan hadir untuk memantau siswanya ya, siswa yang sedang PKL di tiap-tiap lokasi. Nah, ini contoh kunjungannya. Nah, demikian Ibu Bapak dan putra-putri kelas 11 farmasi ya. Ibu sudah menyampaikan sekilas mengenai program PKL yang akan kita laksanakan mulai 21 Juni hingga 11 September 2021 ya. Keberhasilan dari program ini dari siswa dalam pelaksanaan PKL itu tergantung pada siswa itu sendiri ya, tergantung pada tekad, semangat ya siswa itu sendiri, dan juga kepedulian, juga peran serta seluruh unsur yang terkait ya. Tentu itu akan sangat mendukung keberhasilan dari pelaksanaan PKL ya, seperti dari guru pembimbing di sekolah, lalu instruktur atau pembimbing dari Dudi atau Ibuka, lalu orang tua atau wali murid ya, itu
perannya sangat besar sekali, karena orang tua di rumah itu harus ekstra mengingatkan, mohon ibu bapak di rumah melihat jadwal PKL dari putra-putrinya. Putra-putrinya ini PKL jam berapa, dia hari ini masuk shift pagi, shift siang, atau shift malam ya. Lalu dipastikan bahwa siswanya, bahwa putra-putrinya ini datang tepat waktu, lalu kalau sudah jamnya pulang juga harus pulang. Ibu harapkan kelas 11 farmasi ya, siswa-siswinya itu pulang langsung pulang, tidak mampir-mampir ya, karena ini masih masa pandemi, resiko dari penularan atau terpapar virus COVID-19 ini masih sangat besar, jadi harus benar-benar menjaga diri. Jadi jangan mampir kemana-mana, datang langsung datang, pulang langsung pulang, membersihkan diri ya, tiap hari membersihkan diri, baju diganti, semua langsung dicuci ya, karena dari lokasi PKL tentu ketemu banyak orang, banyak pasien yang bisa saja membawa virus ataupun bakteri dari mana-mana. Langsung membersihkan diri. Udah ibu ingatkan berkali-kali, taati protokol kesehatan, karena protokol kesehatan ini akan menjaga diri kita dan keluarga kita ya dari penularan COVID-19. Dan juga seluruh pengurus PKL di sekolah ini juga berperan terhadap keberhasilan PKL pada tahun 2021 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku Kepala Program Keahlian Farmasi SMK Kesehatan Binatama. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Nanti jika ada yang diperlukan atau informasi yang diperlukan oleh ibu bapak wali siswa dan juga oleh siswa-siswi tercinta di kelas 11 farmasi, silakan menghubungi kami, karena nanti di buku jurnal harian sudah ada kontak kami pembimbing di sekolah ya, itu sudah ada. Langsung menghubungi kami jika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan ya. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Semoga kita berdoa bersama-sama, semoga PKL tahun 2021 ini berlangsung dengan baik, sehat, lancar, dan hasilnya memuaskan ya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.